lihat alat close suction? Nah, ini namanya close suction. Ini namanya open suction. Apa bedanya close suction dengan open suction? Ada plastik. Close terbuka, close tertutup, open terbuka. Sebetulnya perbedaannya kalau close suction, open suction dia bisa dilakukan pada pasien terintubasi dan tidak terintubasi. Kalau yang close suction itu hanya boleh dilakukan pada pasien yang terintubasi atau terpasang selang ETT atau pasien yang terpasang ventilator. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat kalau open suction itu kan sesimpel ini ya. Nah teman-teman kalau menarik tinggal tutup, buka gitu ya. Ini tinggal disambungin ke selang suction. Tapi kalau close suction dia ada beberapa tombol yang ini harus benar-benar hati-hati teman-teman gitu ya. Kalau itu kan pakai tangan ya, kalau ini tombol tinggal dipijit aja. Kalau dipijit berarti dia narik gitu ya. Kalau dilepas berarti dia tidak narik ya. Terus di sini teman-teman ada kayak three-way. Nah, kalau misalnya dia posisinya vertikal, ini berarti si selang suction bisa masuk ke selang ETP. Nah, ya. Tapi kalau misalnya kita tutup horizontal nih, dia nggak bisa. Ya. Jadi walaupun ini nanti akan nyambung dengan selang ETP, tapi ini aman, nggak akan narik. Selama teman-teman nggak buka si three-way ini dan nggak rigid ini, terus disambungin ke suction, ya. Nah, itu fungsinya. Terus di sini ada selang kecil, fungsinya untuk membilas. Kalau misalnya open suction, ini kan membilasnya kita langsung ke kom ya, langsung ditarik gitu ya. Kalau ini enggak, ini pakai squid dulu, squidnya diisi aquabides ya, itu NaCl, itu baru nanti dimasukin ke sini, ya. Terus di sini ada dua jalur sebetulnya, yang satu ini untuk ke ETT, yang satu lagi untuk ke ventilator. Ini diumpamakan ventilator ya. Setelah ventilator ada yang pernah lihat kayak gini ya. Nah ini yang kayak gini ventilator. Dia nanti ada dua. Jadi ada yang nyambung ke ventilator, ada yang nyambung ke ETT. Oke, paham sampai di sini ya. Tapi beda merek, beda bentuk. Ada juga close suction yang dia nggak punya three-way ini. Jadi ya terlalu terbuka aja kayak gini. Ya, tapi tombol ininya tetap ada. Cuman nggak ada sih penutup intinya gitu ya, jadi lebih beresiko. Kalau ini sih kayaknya lebih aman ya, karena kalau nggak dipakai ya tutup ya. Oke, pemasangan close suction atau penggunaan close suction bersih atau steril? Bersih, karena ini kan sebenarnya udah di dalam, cuman yang harus steril itu ketika memasangkan close suction ke selang ETT. Biasanya dilakukan atau dipasang itu ketika setelah pasang ETT itu biasanya langsung diresepkan minta dipasang close suction. Nah, Bu gimana kan ini steril, karena ini harus steril, tapi kan ini tadi udah dipegang, apalagi udah disambung ke ambu-bag gitu ya. Berarti yang tadi saya bilang konektornya kita lepas, ganti dengan yang ya. Nah, baru kita pasang ini menggunakan sarung tangan steril, tapi ketika pemasangannya aja. Ketika sudah terpasang mah ya tindakannya bersih ya. Ini terpasang seperti ini. Nah, jadi ada dua jalur nih, satu ke close suction, satu ke ventilator. Kalau misalnya belum ada ventilator ya berarti kita ganti ambu-bag dulu di sini, gitu ya. Bisa dicopot. Yang ventilatornya? Itunya. Ini mah sebagai gambaran aja. Nanti kalau selang ventilator nggak sependek ini, panjang iya. Ya. Ini mah sebagai gambaran bahwa ini nanti akan disambungkan ke ventilator. Nah, ambu-bagnya di sini. Kalau misalnya belum ada apa namanya? Dipasang lagi di pinggir. Baru dipasang di sini ya. Kita. Ini kan ketutup, jadi nggak akan ke sini udaranya, pasti masuk ke atas. Ya. Begitu. Tapi kalau suction-nya ada ininya, kalau suction-nya nggak ada ininya, jangan pakai ambu-bag. Ambu-bagnya udaranya bisa ke sini ya, jadi harus lepas dulu. Pastikan ambu-bag aja yang masang, gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, ya. Sekarang kita akan mulai melakukan tindakan close suction. Apa aja yang harus dilakukan? Apa indikasi apa sih ketika kita mau melakukan close suction pada pasien? Biasanya ada tanda apa? Suara. Ada suara. Ada gargling. Suara tambahan. Suara krakos atau ronti. Nah, di dalam laju pernapasan menentukan ada sekresi di saluran nafas.
ada secret ya biasanya. Nanti kita cek dulu kalau misalnya suaranya gargling. Ada itu Tindakan cairan. yang kita lakukan apa? Suction. Open suction. Kalau pasien di ruang intensif kita disediakan dua ya, ada Ya. close, ada yang open disimpan gitu ya dekat pasien. Berarti kalau gargling kan berarti di saluran nafas atas ya, Iya. di mulut itu kita gunakan cukup gunakan open suction. Tapi kalau misalnya Oh, nanti kok pasiennya saturasinya turun terus ya gitu ya, terus makanya didengerin suara nafas, terus terdengar suara ronhi, oh berarti ada penumpukan sekret di area paru. Nah baru kita akan bantu menggunakan close suction. Jadi kalau close suction jangkauannya sampai ke dalam ya, sampai ke bawah ya. Kalau sudah di sini kita akan menyiapkan hal lainnya. Apa lagi yang harus disiapkan? Pakai sarung Tangan. Oh, ini udah basah sarung tangan saya. Ceritanya pakai sarung tangan ya. Udah pakai sarung tangan. Apa lagi? Pasien kan terpasang ventilator. Di mesin Yeah. ventilator itu ada monitor yang menunjukkan saturasi oksigen. Biasanya pasien itu disetting di 97 atau 98. Nggak pernah dimaksimalin ya. Tapi kalau mau melakukan close suction kita naikin dulu ke 100%. Ya, jadi kita maksimalkan oksigen pasien atau hiperventilasi sampai 100%. Kenapa harus di 100% kan? Karena kan kita melakukan suction itu ibaratnya kita mau mencuri oksigen pasien ya, pasti akan ada yang terbawa ya. Iya. Jadi kita lebihin dulu si kapasitas atau saturasi oksigen tubuh pasien tuh. Jadi ketika nanti ada suctioning, dia nggak akan terlalu narik banyak. Ya, jadi kita maksimalkan dulu di 100. Lalu kita cek mesin suctionnya boleh dinyalain nih. Nih, bagian suction baru nih. Nah, oke. Dicek itunya narik nggak? Narik, oke. Itu iya. Iya. Nah, tekanannya putar. Jedot. Gede ke sini. Apa sih? Pencit. Nggak salah, itu kameranya kayak Coba. Kayaknya. Oh, wow. Ayah ini nyedot. Tuh buat kelurahan. ya. Oke, matiin. Oh, matiin. Nah, ini selangnya jangan kemana-mana pasien. Pasien hati-hati. Selang sudah. Kalau sudah, itu udah pastikan nyala. Ya, sini kita sambung ke sini. Oh, iya. Sudah disambung, kita harus siapkan untuk pembilasnya. Ini ambil NaCl, masukin ke udah ya. Ambilnya berapa saja? Oh, banyak buat bilas kok. Jadi nggak ada ininya ya. Nah, ini kita gantung sini aja. Gantung. Nah, gini aja dulu ya, buat nanti di akhir kan. Kalau sudah, tadi saturasinya sudah dinaikkan, mesin suction sudah dipastikan nyala, baru kita akan lakukan tindakan Suction. Yuk, ini dibuka, mesin suction dinyalakan, baru kita masukin. Oh. Jadi penarikan tidak boleh lebih dari 10 detik. Sama aja ya. Jadi pas masukin harus cepet, nanti pas narik nggak boleh lebih dari 10 detik. Ya. Kalau bisa 6 detik udah ketarik. Ya. Jadi dimasukin. Kalau dimasukin jangan ditekan ya. Oh, pas di Pas ditarik tekan. Oh. Lepas. Ya. Ditekannya pas ditarik. Jadi jangan main-main sama ini. Ini simple tapi kalau teman-teman nggak konsentrasi, ini terus aja dipijitnya pas masuk, nggak ditarik. Tuh, makanya dimasukin. Mami pas itu. Kalau sudah ditarik. Ini lepas. Ini baru ditarik. Oke ya. Jadi si tombol ini hanya dipijit ketika kita narik tuh. Udah masuk baru ditarik ya. Kalau udah 2 kali, ternyata di sini udah banyak banget. Ini kita tutup dulu. Jadi itu masuknya terus dibilas. Ya, jangan dulu dibilas. Kita dengerin dulu. Apakah masih perlu suction atau Tidak. Tidak. Nah, kita dengerin lagi.
oh misalnya ternyata masih terdengar suara ronki gitu ya. Berarti ini kita buka lagi. Nah, siapa yang nggak tahu suara ronki? Yang ngiki gitu. Suara ronki itu Kayak ada. Nah, tarik, lepas ya. Kalau sudah tutup ya, kita akan membilas. Jadi nanti yang dibilas itu adalah di dalam selang, teman-teman. Ya, nanti si air ini akan masuk ke dalam selang. Nah, Bu, tapi kan nanti si selang ini tuh masuk ke dalam, sekret otomatis akan muncul di plastik ya. Itu nggak usah dibersihkan, itu sebagai penanda nanti kapan harus diganti si selang suctionnya atau diganti si close suction. Kalau udah kotor banget ya berarti diganti semuanya seset gitu ya. Tapi minimal yang dibersihkan adalah si Selang. Nah, sekarang kita mau ngebilas. Ya, ini kan udah ditutup ya ke arah ini ya. Kalau misalnya ini terbuka, ini akan beresiko masuk ke sini. Ya. Ini kita tutup, baru kita tarik. Sambil narik. Ya. Kita nggak tekan, nggak usah tekan juga dia Kan akan. dipencet. Itu tekanannya kurang tinggi neng, kurang ketarik. Atasin. Tekanannya berapa emang di situ? Bisa itu yang Hah? Kesini. Nah, tuh udah tuh ke atas tuh. Oh iya. kalau tekanan nariknya ada Makanya ada minimal nggak disesuaikan dengan pasien kan kita nggak tahu apa namanya No, konsentrasi entar, si lo narik. sekretnya apakah kental, Hadiah. cair, Sebelah mana? jadi kalau pas didengerin lagi Tahu, bener. ternyata masih Tuh. ada bisa juga ya kalau Udah. naik gitu Iya. tarikannya. Teks dulu yang pas nyedot. Tuh, sudah kehangat ya. Tuh, sudah masih ada nggak? ada tuh. Ayo tuh. Ya. Bang